Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lans Intuitions. Terima kasih banyak teman-teman untuk sudah menyempatkan waktu, sudah subscribe, sudah memberikan komentar-komentar yang sangat-sangat positif, memberikan doa-doa yang sangat positif. Apapun energi positif yang kamu berikan kepada Lans Intuitions, aku rasakan ya teman-teman ya. Mohon maaf aku nggak bisa sering-sering melihat komen apalagi membalasnya, tapi aku tahu kamu memberikan energi positif untuk Lans Intuitions. Semoga doa-doa baik kamu kembali ke kamu ya guys. Kamu tambah bahagia, kamu tambah sukses dalam hal apapun, terutama dalam hal kesehatan dan kebahagiaan kamu ya. Oke, langsung aja pilih kartu kita kali ini. Judulnya Cinta Baru Untukmu. Seperti apa dia? Cinta baru untukmu seperti apakah dia? Ya. Tidak terikat gender, tidak terikat energi. Kamu energinya dominannya kemana? Ke maskulin, ke feminin, bebas ya teman-teman. Ini khususnya untuk kamu yang sudah single, sudah tidak punya hubungan cinta sama siapapun ya, khususnya ya. Tapi kalau kamu sudah punya pasangan ya bebas aja. Kalau emang kamu mau menonton videonya ya aku ikut senang ya teman-teman. Coba ditanyakan pertanyaannya tadi, seperti apakah cinta baru untukmu? Pilihan 1 ataukah pilihan 2? Ikuti intuisi kamu. Di sini aku pakai penanda gelang ya. Ini warna hijau, pilihan 1. Aku deketin ya. Ini warna hijau. Dan ini warna bening untuk pilihan kedua. Ya, mana yang paling memanggil hatimu? Oke, pilihan 1. Kita buka kartunya untuk kamu ya. Halo, pilihan 1 gelang warna hijau. Ini penandanya. Ya. Cinta baru untukmu, seperti apa sih dia? Ya teman-teman, ini pembacaan untuk umum, fun reading. Jadi mungkin bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Kamu tinggal ambil yang cocoknya saja dengan keadaan kamu, dengan situasi kamu, dengan energi kamu, dan terutama dengan intuisi kamu. Coba benar-benar dengarkan intuisi kamu. Apakah intuisi kamu mengatakan ini cocok atau tidak sama kamu? Ya hanya kamu yang tahu. Hanya kamu yang bisa menentukan semuanya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya memang nggak cocok sama sekali ya sudah. Mungkin aku tidak bisa menarik energi kamu ya. Jangan terlalu diambil perasaan. Ini diambil saja yang cocoknya sama kamu. Diambil yang resonate-nya dengan keadaan kamu dan energi kamu, juga intuisi kamu. Didoakan segala hal yang positifnya ya teman-teman. Harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap readingannya ini, hasil readingannya ini yang akan aku jelaskan apa adanya sejujur-jujurnya. Ya, teman-teman ya. Oke, pilihan 1, gelang warna hijau. Cinta baru untukmu. Seperti apa dia? Di sini ada Queen of Wands. Ada Strength. Oke. The Sun kuat sekali di fire sign ya. Entah energi zodiak kamu, entah energi zodiaknya cinta baru untukmu ini. Di sini ada Three of Pentacles. Ada The Emperor. Oke, aku rapiin dulu ya. Oke. Ini memang sangat kuat di energi fire sign ya. Aries, Leo, Sagittarius. Di sini kuatnya Leo dan Aries. Entah energi zodiaknya kamu, entah energi zodiaknya si dia cinta barumu yang akan datang ini ya. Juga ada energi zodiak dari Capricorn, Virgo dan Taurus. Oke teman-teman, cinta baru untukmu ini sejujur-jujurnya aku merasakan orang yang sangat menarik secara fisik ya. Tidak terikat gender, tidak terikat energi ya. Terserah kamu menentukan energi dominan kamu kemana, hanya kamu yang tahu ya. Ini kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas. Secara fisik sangat digemari oleh lawan jenis, banyak yang suka dari Queen of Wands aku lihat ya. Orangnya sangat pemberani sekali, harga dirinya sangat tinggi. Untuk mempertahankan harga dirinya, mempertahankan apa yang dia cintai, itu juga berani sekali orangnya. Dia punya integritas ya teman-teman, orang yang sangat jujur apa adanya sebenarnya. Secara fisik juga kelihatan sangat kuat karena mungkin dia sangat sehat ya teman-teman, sangat menjaga pola makannya banget gitu. Suka olahraga banget, dari olahraga yang sangat ringan, yang sangat murah sampai yang agak ekstrim. Mungkin juga ada budgetnya di situ ya teman-teman ya. Suka olahraga ya, intinya seperti itu.
Dari strength aku lihat di sini dia akan sangat memberikan kenyamanan kepada orang yang dia cintai. Kepada siapapun, bukan hanya kepada pasangannya saja. Cuman kalau dia sudah sangat mencintai seseorang, itu bakalan dia tunjukin banget sih dari strength. Jadi misalnya nih kalau kita ngomongin soal cintanya dia sama kamu, ini karena cinta baru untuk kamu ya, dia bakalan tunjukin banget dan kamu bakalan tahu banget kalau orang ini suka sama kamu. Dari perhatiannya dia, dari sentuhannya dia ke kamu, banyak hal yang akan dia lakukan kepada orang-orang yang dicintai, termasuk kepada keluarganya, orang tuanya, apalagi kepada pasangannya gitu ya. Kamu akan dibuat nyaman senyaman-nyamannya sama orang ini. Dan teman-teman, seperti tadi aku jelaskan, ini karakternya sangat kuat ya. Cinta barumu ini tergolong orang yang sangat galak gitu ya, apa adanya, sangat straight to the forward, orang yang sangat mandiri. Secara fisik juga sangat kelihatan kuat, tapi di balik ketegasan sifatnya, di balik kegalakannya dia, tapi dia akan sangat bertekuk lutut, istilahnya seperti itu, akan sangat bertekuk lutut di hadapan pasangan yang dia sangat cintai. Dari strength ya, karena kalau dia sudah memilih pasangan, dia akan mencari pasangan yang memang benar-benar bisa menaklukkan sifat-sifat kerasnya dia ini. Sejujurnya dari tebaran kartunya kamu dan berdasarkan intuisiku lebih banyak, ini orang yang sangat sukses secara finansial. Minimal dia pekerja keras ya guys. Jadi kalau misalnya dia terjatuh, dia mengalami kegagalan dalam karirnya dia, bisnisnya dia, keuangannya dia, ekonominya dia tidak pernah takut. Dia punya rasa percaya diri yang sangat tinggi. Ya, ada the Queen of Wands, ada Strength, ada the Emperor. Ini tipikal orang-orang yang sangat percaya diri, pemberani sekali, cerdas ya teman-teman ya. Dia banyak yang suka. Bukan hanya lawan jenis, tapi orang-orang banyak yang suka sama orang ini untuk berteman dari The Sun ya, karena orangnya humble sekali, friendly sekali. Kalau orang udah benar-benar kenal sama si dia ini, cinta barumu ini, bakalan tahu kalau dia kalau dia sudah memperhatikan seseorang, itu benar-benar tulus dia lakukan sama temannya dia, sama keluarganya dia. Tapi memang kalau misalnya orang tidak terlalu dekat sama dia atau baru kenal deh gitu ya, akan menganggap orang ini sombongnya luar biasa ya, dari The Emperor. Tapi kalau sudah berteman lama, sudah terlibat pembicaraan cukup lama, sudah cukup kenal sama orang ini, ya mereka akan tahu bahwa cinta barumu ini tipikal orang yang sangat tulus, memiliki kelembutan di dalam hatinya dia, tanpa pamrih kalau mencintai seseorang, tanpa pamrih kalau melakukan kebaikan apapun itu ya, dari The Sun. Ya, dia suka anak kecil teman-teman, atau memang dia pernah menikah, dia single parent, entah laki-laki entah perempuan ya, single parent. Beberapa dari kamu ini cinta barumu ini sudah pernah menikah, bahkan sudah punya anak, atau dia memang suka anak-anak ya. Kalaupun nanti dia datang di dalam kehidupan kamu, mengungkapkan cintanya dia sama kamu, sudah ada hubungan cinta sama kamu, mungkin dia akan mengatakan jujur apa adanya dari The Sun ya, bahwa dia siap untuk menikah dan pengen punya anak gitu ya teman-teman. Orangnya sangat hangat, sangat friendly, sangat humble, banyak temennya, banyak kegiatannya, orangnya sangat aktif. Aktifnya ini bukan hanya dari segi pekerjaannya saja, tapi dia punya banyak hobi. Kalau misalnya dia beristirahat, dia punya waktu luang gitu ya, cuti misalnya, di rumahnya dia tidak pernah berdiam diri. Ya mungkin dia suka ini ya teman-teman, suka tanaman, bunga-bungaan gitu ya. Jadi itulah dia, kalau misalnya dia ada waktu senggang di rumahnya dia, ya pasti dia suka sekali kegiatan itu ya, berkebun, atau sekedar hanya melihat tanaman yang tumbuh subur di sekitar tempat kerjanya dia atau di sekitar rumahnya dia gitu. Dia suka tanaman, terutama bunga ya. Secara fisik ini kelihatan cantik, ganteng, sangat terawat, sangat pandai mengurus dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, sangat terlihat sehat ya teman-teman ya. Oke, aku mendengar di sini vegetarian. Beberapa dari kamu cinta barumu ini lebih suka sayur-sayuran ya, kurang suka tuh yang namanya daging-dagingan, beberapa dari kamu ya. Atau bahkan totally dia tidak makan daging sama sekali, benar-benar pure vegetarian. Beberapa dari kamu aku mendengar ada kata-kata vegetarian ya teman-teman. Oke, dari Three of Pentacles ini orang yang sangat digemari oleh banyak orang, bukan hanya lawan jenis, bahkan dia dipercaya sama teman-teman kerjanya dia ya. Dia punya kredibilitas, dia punya kejujuran, dia punya integritas, dia punya wibawa, dia punya aura kepemimpinan yang cukup besar ya.
dari The Emperor, dia siap menjadi orang tua. Kalau aku merasa seperti itu tuh, atau bahkan dia memang sudah punya anak ya. Di sini dari Three of Pentacles aku merasa banyak dari kamu, cinta barumu ini pebisnis ya, dia punya usaha sendiri, atau kalaupun dia bekerja di suatu perusahaan, bekerja bersama orang lain, dia posisi dan jabatannya cukup tinggi. Dan yang terutama di sini aku merasakan energi kemandirian. Dia tidak pernah takut gagal, dia tidak pernah takut salah. Menurut dia yang namanya salah itu wajar, yang namanya gagal itu wajar. Itu yang membuat dia menjadi orang yang sukses seperti sekarang ini, ya teman-teman. Oke, dari Queen of Wands, agak flirty ya, agak suka tebar pesona, apalagi kalau dia single. Ya, apalagi kalau dia merasa dia single nih gitu, belum tertarik sama siapapun. Dia lumayan suka tebar pesona, menjaring lawan jenis gitu ya. Karena memang nggak bisa bohong, ini secara fisik sangat menarik ya teman-teman. Itu diakui sama teman-temannya dia, sama lawan jenis itu diakui gitu ya. Tapi kalau dia sudah sangat jatuh cinta sama seseorang, itu bakalan dia lakukan loh. Untuk orang-orang yang dia cintai, dia bakalan lakukan apapun. Kalau misalnya kita bicara dia mencintai kamu, karena kita bicara tentang cinta baru ya, dia bakalan lakukan apapun untuk kamu. Tapi dia tipikal orang yang sangat tegaan. Kalau misalnya dia sudah melakukan segala cara untuk membuktikan rasa sayangnya kepada orang-orang ini, kepada pasangannya, lalu kebaikannya dia hanya dimanfaatkan, kejujurannya dia hanya dimanfaatkan, dia merasa dikhianati, dia merasa tidak nyaman, dia merasa tidak bahagia, dia bakalan tegas meninggalkan keadaan itu. Karir, pertemanan, kisah cinta gitu. Dia orang yang sangat tegaan. Dia tipikal orang sangat menghargai dirinya sendiri. Queen of Wands dan ada The Emperor, kelihatan banget. Dia sangat menghargai dirinya. Dia punya rasa percaya diri yang sangat tinggi. Meskipun ada situasi dia mencintai seseorang, cinta banget, dia sudah lakukan apapun. Tapi kalau dia melihat pasangannya tidak tidak menghargai usahanya dia, secinta-cintanya dia bakalan tinggalin pasangannya. Ya, seperti itu teman-teman. Orangnya pinter, punya kemampuan spiritual dan supranatural, intuisinya sangat tajam dari Queen of Wands. Dia bahkan tahu siapa yang menjaga dia, spirit guides-nya dia. Orang yang sangat seimbang antara sisi duniawi dengan sisi rohaninya dia, spiritual dan supranaturalnya dia. Ya, mungkin beberapa dari kamu, cinta barumu ini secara usia jauh di atas kamu. Ya, beberapa dari kamu secara usia jauh di atas kamu. Dia fashionable sekali teman-teman. Dia suka fashion, dia pinter banget merawat tubuhnya. Kalau misalnya dia perempuan, dia jago make up, ya. Kalau aku merasa di sini seperti itu. Dia tahu dia suka fashion gitu ya. Pinter banget memadupadankan pakaiannya dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi dia tahu waktu gitu. Kapan dia bertemu sama orang banyak untuk dalam hal karirnya dia, pekerjaannya dia, kapan dia waktunya santai, dia tahu. Ya. Tahu waktu untuk berpakaian gitu ya, jadi nggak sembarangan gitu ya teman-teman. Ini orang yang sangat tegas ya, cinta barumu ini orang yang sangat tegas gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kamu punya hubungan cinta sama dia, dia nggak suka omongan kamu yang nggak tegas. Dia akan berkata apa adanya tentang isi hatinya dia, tentang isi pikirannya dia, dan dia mengharapkan pasangannya juga seperti itu. Oke, apa yang kamu perlu ketahui di dalam hubungan cinta kamu dengan orang ini? Finance and career. Ya, fokus dia sama pekerjaannya. Dia sangat mencintai pekerjaannya dia, apapun pekerjaannya dia ya. Karena aku merasakan di sini beberapa dari kamu dia punya banyak usaha. Selain dia bekerja di suatu perusahaan, dia juga punya bisnis. Dia punya usaha sampingan seperti itu. Ya, secara finansial dan karir dia sangat ini ya, teman-teman, sangat aman. Ya. Free yourself first. Oke. Kalau kamu mau bertemu dengan cinta barumu ini, coba kamu lepaskan semua memori-memori masa lalu, apalagi masa lalu yang menyakitkan dari pasangan kamu sebelumnya, atau mungkin kamu punya masa kecil yang kurang membuat kamu nyaman, kurang membuat kamu bahagia tentang hubungan cinta, itu dilepaskan dahulu. Ya, pikiran-pikiran negatif kamu terhadap kisah cinta, terhadap pasangan, terhadap lawan jenis itu dihilangkan dulu. Ya teman-teman, siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk menerima cinta yang baru dengan cara ya membersihkan dirimu dari energi negatif, dari pikiran-pikiran negatif
gitu ya. Dan kalau misalnya nanti kamu berhubungan dengan orang ini, pendekatan, pacaran gitu ya, coba hilangkan ekspektasi dulu, jalani dulu yang terbaik dengan cara yang baik, dengan doa-doa. Jadi jangan terlalu berekspektasi, karena kamu hanya bisa menjalani sebaik-baiknya dengan orang ini, tapi hanya semesta yang bisa menentukan apakah kalian akan berjodoh atau tidak. Jadi jangan terlalu banyak berharap dulu ya. Jalani aja dulu dengan santai, dengan tanpa ekspektasi. Biar bagaimanapun, meskipun dia cinta sama kamu, dia tetap seorang manusia yang bisa berubah kapanpun, teman-teman ya. Di sini ada this could be the one ya. Beberapa dari kamu atau bahkan banyak di sini ya. Ini memang jodohmu. Ini memang orang yang akan disediakan dan didatangkan semesta untuk kamu ya. Banyak dari kamu ini akan berjodoh sama orang ini karena aku melihat dari strength ya. Tapi balik lagi dari free yourself ya teman-teman. Ini kita bicara energi. Jadi energi itu bisa berubah kapanpun. Jadi di sini intinya adalah coba cintai dirimu dulu ya, sebelum kamu siap mencintai orang lain. Jangan terlalu berekspektasi terhadap manusia. Oke, di sini ada healing ya. Coba sembuhkan dirimu dulu deh teman-teman ya. Coba sembuhkan dirimu dulu sebelum kamu siap untuk bertemu dengan cinta barumu ini, bersatu dengan cinta barumu ini. Healing, sembuhkan dirimu. Banyak cara untuk menyembuhkan dirimu dari semua nostalgia yang membuat kamu sakit hati di masa lalu ya, mungkin tentang masa kecil kamu, mungkin kisah cinta kamu, kegagalan kamu ya. Caranya mungkin berdoa, bermeditasi, mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, mungkin bekerja, mungkin dengan hobi-hobi positif kamu, mungkin berkumpul dengan orang-orang yang positif seperti itu. Coba sembuhkan dulu hatimu dari semua kekecewaan masa lalumu ya teman-teman. Oke, di sini ada courage. Diperlukan keberanian untuk maju ke depan. Diperlukan keberanian yang banyak untuk maju ke depan, untuk memulai kisah cinta kamu yang baru. Apalagi untuk kamu yang memang benar-benar punya pengalaman kurang nyaman di belakang sana tentang kisah cinta. Ya, jangan biarkan masa lalu kamu yang mengecewakan itu menghambat dan menghalangi kamu untuk membuka hatimu terhadap cinta yang baru. Ya, diperlukan keberanian untuk membuka hati, memberikan kesempatan untuk mereka yang akan datang di dalam kehidupan cinta kamu ya teman-teman. Oke, sekarang aku mau lihat potensi kamu, hubungan kamu dengan cinta barumu ini ya, pilihan 1. Oke, di sini ada Ace of Cups. Ini potensi hubungan kamu dengan orang ini ya. Ya, ini ada Ace of Cups ya. Ini benar-benar cinta baru untukmu. Cinta baru itu bukan berarti kamu berhubungan dengan orang-orang yang benar-benar baru kamu kenal, tidak. Tapi bisa saja kamu selama ini berteman ya. Di sini ada Three of Pentacles karena aku merasa di sini kamu sudah cukup kenal sama orang ini, mungkin dari teman kantor kamu, mungkin dari teman kerja kamu, sama aja ya, rekan bisnis kamu, atau kamu dikenalin sama teman kantor kamu. Tinggal disesuaikan saja dengan jalan ceritamu nanti ya. Ya, ini adalah cinta baru untukmu. Oke, potensi hubungan kamu. Three of Pentacles. Ya, ini banyak yang kenal di lingkungan kerja ya. Rekan bisnis, rekan kantor, teman kantor, atau dikenalin sama teman kantor kamu. Dan ada Death di sini ya. Scorpio, Cancer, Pisces ya, mungkin energi zodiak kamu atau energi zodiaknya dia. Oke, potensi hubungan kamu dengan orang ini sejujur-jujurnya ya, ada beberapa energi di sini teman-teman. Jujur aku tidak melihat ada energi pernikahan di sini ya, tapi berpikir untuk ke arah situ ada, tapi mungkin perjalanannya cukup lama ya. Mungkin kamu akan mengatakan sama dia, atau sebaliknya ya, atau vice versa, kalian mungkin akan mengatakan hubungan ini nggak mau main-main nih, udah siap punya anak segala macam gitu ya. Tapi yang menentukan segalanya kan semesta. Kamu jalani saja dengan positif, dengan cara yang positif, bawa doa semuanya teman-teman. Pembicaraan ke arah yang serius di antara kalian berdua memang akan ada, dan lumayan sering diomongin ya, terutama dari dia ke kamu. Tapi setidaknya sampai tebaran kartu ini aku buka, pernikahan itu akan terjadi dalam waktu yang cukup lama ya. Mungkin karena fokusnya kamu sama dia ini ke finansial dan karir dulu, ke karir kalian masing-masing, supaya tambah sukses, supaya lebih aman lagi secara ekonomi gitu ya teman-teman ya. Fokusnya beberapa dari kamu jujur tidak ada pernikahan atau belum ada pernikahan, tapi pembicaraan ke arah yang serius itu ada, cinta itu ada ya. Meskipun pernikahan itu akan tidak terjadi dalam waktu yang dekat, mungkin akan banyak yang perlu diselesaikan, banyak yang perlu diomongin,
Dari Three of Pentacles aku lihat di sini memang fokusnya ke karir, keuangan dulu. Jadi mungkin pacaran gitu ya. Akan ada omongan yang serius tapi tidak dalam waktu dekat. Masih banyak yang perlu diketahui tentang kalian berdua. Dari Death di sini ada juga di antara kamu ini hubungan ini hanya untuk pembelajaran di dalam kisah cinta kamu. Jadi mungkin akan ada perbedaan dari beberapa kalian ini. Dari Death aku lihat ya teman-teman, banyaknya perbedaan. Ternyata begitu dijalani, yang namanya cinta itu kan bukan hanya cinta saja. Yang namanya hubungan cinta itu kan bukan bermodalkan cinta saja. Akhirnya kalian menyadari satu sama lain, dan mungkin kalian berdua menyadari suatu saat nanti ya, dengan berjalannya waktu, bahwa hubungan ini banyak perbedaannya. Hubungan ini ternyata kok nggak bisa disatukan ya gitu ya. Beberapa dari kamu secara jujur, ya hubungan cinta kamu dengan cinta barumu ini memang hanya untuk membuat kamu tambah pintar, intinya seperti itu. Ada hal-hal yang perlu kamu pelajari dari hubungan cinta kamu dengan orang ini ya. Tapi apakah cinta? Tapi kadang-kadang cinta itu tidak harus memiliki. Tapi beberapa dari kamu yang akan menjalani dulu, dari Three of Pentacles aku lihat ya, akan menjalani omongan serius itu ada, cuman tidak dalam waktu dekat. Fokusnya ke karir dulu. Dari Death di sini, bagi kamu yang mungkin bisa mengambil pelajaran dari hubungan cinta kamu dengan orang ini nanti dan memutuskan untuk berpisah gitu ya, itu ya mungkin saja itu memang kehendak semesta untuk hubungan kalian ini gitu ya. Banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa disatukan di antara kalian berdua, dan kalian berdua ini baru menyadari ketika hubungan ini terjadi berlangsung gitu ya teman-teman. Mungkin juga ketika hubungan kalian terjadi ini banyak yang berubah di antara kalian berdua ya. Mungkin perubahan domisili, mungkin perubahan sifat masing-masing gitu ya. Ya seperti itu. Itu potensi hubungan kamu dari beberapa energi yang aku tangkap melalui intuisiku. Tapi jangan menyerah ya guys. Semesta kalau tidak menghendaki kalian bersama dengan orang ini, ya mungkin akan disediakan orang yang lain di ke depan sana. Karena kita kan hidup itu kan berproses ya. Dalam hal apapun, pertemanan, keluarga, percintaan, karir, itu kan berproses gitu ya. Mungkin ini adalah prosesmu untuk menuju cinta sejatimu. Oke, inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Oke, pilihan satu, universe please. Aku rapihin dulu ya. Oke, aku melihat di sini ada huruf O, D, P, K, ada U, ada S, ada Y, ada E, I, B, L, A. Ini apa? Ada I, ada B lagi, ada L ya. Oke, karakteristik tambahannya dia cinta barumu ya teman-teman. Pilihan satu, universe please. Pilihan satu, karakteristik tambahannya sih dia. Oke, ada yang jatuh. Oke, aku rapin dulu ya teman-teman. Oke, ada pekerja keras ya. Tadi sudah aku jelaskan ya, orang sangat pekerja keras guys. Dia tidak pernah takut gagal, tidak pernah takut salah. Pokoknya dia coba dulu, gagal dia bangkit lagi, dia coba lagi gitu. Dia tidak pernah takut gagal dia. Pekerja keras, orang yang sangat tegas, orang yang sangat mandiri, menarik ya secara fisik mungkin, secara sifatnya juga mungkin menarik, rambutnya lurus, pakai kacamata, mungkin dia matanya ada masalah gitu, atau memang hobi aja pakai kacamata. Ada Sagittarius ya, kuat di sini fire sign ya teman-teman ya, Aries, Leo, Sagittarius. Orangnya taat, lumayan religius ya, taat dengan agama yang dia percayai. Ada backpackeran, ada mapan, orang yang sangat mapan secara ekonomi, secara karir, dan punya kemandirian yang top banget deh pokoknya ya. Backpackeran ini dia suka sekali kalau dia lagi jenuh banget dengan rutinitasnya, dia suka tanpa perencanaan, pergi aja kemana gitu ya, traveling tanpa perencanaan sama sekali ya. Oke teman-teman, aku baru dapat tambahan info untuk kamu yang nanti mungkin menjalani tiba-tiba kok memutuskan untuk berpisah. Ini kayaknya aku mendengar tadi ada ketidaksetujuan dari keluarga kamu dan dia ya. Entah orang tua, entah keluarga besar gitu ya teman-teman. Oke, itu dia cinta baru untukmu. Tetap positive thinking, tetap buka hati kamu untuk menerima cinta baru kamu ini. Baik itu yang untuk bersatu dengan kamu, ataupun untuk pelajaran di dalam kisah cinta kamu ya. Oke, semoga cocok. Bye-bye. Halo, pilihan kedua yang memilih gelang warna bening. Bening kok warna ya? Pokoknya bening ya. Gelang ini. Pilihan kedua, kita mau cari tahu teman-teman, cinta baru untukmu seperti apa dia ya. Tidak terikat gender, tidak terikat energi kamu lebih kuat ke feminin atau ke maskulin, hanya kamu yang bisa menentukan semuanya.
Teman-teman, ini bacaannya sangat umum, jadi mungkin energinya nanti akan sangat bercampur di sini. Kamu tinggal sesuaikan saja sesuai dengan intuisi kamu. Dengarkan intuisi kamu. Sesuaikan dengan kondisi dan situasi kamu, dengan energi kamu. Apakah bacaan ini akan cocok atau tidak dengan kamu? Ya, kamu coba ikuti intuisi kamu saja. Kalau tidak menemukan kenyamanan sama sekali, tidak menemukan kecocokan sama sekali, ya sudah. Jangan terlalu diambil perasaan ya, teman-teman. Ini sifatnya fun reading untuk hiburan dan bacaan umum. Jadi bisa cocok bisa tidak dengan kamu. Diambil yang positifnya, didoakan segala hal yang positifnya, diaminkan segala hal yang positifnya. Diambil yang cocoknya dengan kamu. Aku akan bacakan hasil readingan kamu apa adanya sejujur-jujurnya. Tolong teman-teman bersikap bijak dan dewasa dalam menyikapi readingan yang akan aku jelaskan nanti ya. Oke, pilihan kedua. Cinta baru untukmu, seperti apa dia orangnya? Seven of Wands, The Hangman, Wheel of Fortune, Queen of Pentacles, dan ada The Chariot. Oke, aku rapiin dulu ya. Di sini aku lihat ada energi zodiak dari Cancer kuat ya, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Capricorn, Virgo. Ini mungkin energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya si cinta barumu ini. Oke, teman-teman, dari Seven of Wands ya. Aku melihat cinta barumu ini punya sifat yang agak defensif ya. Dia sangat pemberani. Dia punya jiwa yang akan sangat berjuang untuk mempertahankan pendapatnya dia, mempertahankan pendiriannya dia, mempertahankan semua orang yang dia cintai. Dia tipikal orang yang memang nggak takut sama apapun, seolah-olah seperti itu ya. Tipikal orang yang nggak takut untuk sendiri. Misalnya ini hanya contohnya saja. Seandainya dia punya suatu pendapat, dia utarakan kepada orang banyak. Misalnya di lingkungan pertemanannya deh ya. Terus orang-orang ini tidak menyetujui pendapatnya dia. Dia nggak masalah. Dia akan tetap bertahan dengan pendapatnya dia. Dia tidak masalah jika harus berdiri sendiri untuk melakukan yang dia mau, untuk mempertahankan pendapatnya dia, untuk mempertahankan pola pikirnya dia. Dia tidak takut sendiri intinya. Dia akan sangat berjuang untuk mendapatkan yang dia inginkan. Ya. Kalau dalam hal cintanya dia sama kamu, mungkin dia akan sangat berjuang untuk mendapatkan kamu dari Seven of Wands. Aku merasa di sini cinta barumu ini akan melewati banyak orang, banyaknya ketidaksetujuan untuk mendapatkan kamu. Tapi karena dia mencintai kamu, dia pengen dekat sama kamu, dia pengen kenalan sama kamu, dia akan melewati orang-orang ini. Mungkin banyak yang tidak suka sama hubungan kalian, mungkin dari teman-temannya dia, teman-temannya kamu, pergaulan kalian, mungkin keluarga bahkan gitu. Tapi dia tidak peduli. Ya, dia tetap dia orang yang sangat senang sekali berjuang untuk mendapatkan yang dia inginkan dalam hal apapun, cinta, karir, apapun itu. Dia akan sangat berjuang untuk mendapatkan kamu sih. Meskipun nanti ini ya, misalnya kamu ada ada perasaan tidak percaya sama orang ini, tentang cintanya dia, tentang perasaannya dia, tapi dia nggak pernah mundur sedikit pun. Ya, dia tidak pernah mundur sedikit pun, dia akan sangat meyakinkan kamu tentang maksud dan tujuannya dia mendekati kamu. Gitu ya, teman-teman. Orangnya akan berjuang dulu. Ya, akan berjuang dulu semaksimal dia bisa. Kalau misalnya memang secara intuisinya dia ya, karena di sini ada The Hangman, aku merasa orang ini intuisinya sangat tajam ya. Dia sering sekali bermeditasi, cukup religius, taat dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Jadi dia memang di sini ada usaha nih untuk mendekati kamu nanti ya, tapi juga dia bawa doa. Ya, orang sangat seimbang ya. Kalau misalnya dia sudah berusaha semaksimal dia bisa, sesuai kapasitasnya dia sebagai manusia ya teman-teman, dan semesta menghendaki dia untuk tidak mendapatkan yang dia inginkan termasuk cinta, ya dia akan menyerah saat itu. Dia akan sangat mendengarkan intuisinya dia. Tapi sebelum itu terjadi, dia akan berusaha semaksimal dia bisa, seperti itu, dalam mendapatkan apapun, bukan hanya dalam hal cinta saja ya. Dari The Hangman di sini, oke, dari The Hangman di sini aku merasa kok ya, dan ada Wheel of Fortune ya teman-teman. Ini orang yang memang ada beberapa energi di sini ya. Aku akan berusaha untuk menjelaskan yang mana duluan yang masuk ke dalam intuisiku ya. Ada beberapa dari kamu ini kenalan sama dia melalui sosial media atau melalui aplikasi, ya. Atau bisa saja
kamu kenalan sama dia, pendekatan, atau bahkan nanti ketika kalian pacaran akan ada LDR ya antara kamu dengan orang ini karena faktor pekerjaan. Mungkin kamu yang harus pergi keluar kota atau keluar negeri, atau sebaliknya, bisa vice versa ya teman-teman ya, bisa terbolak-balik energinya. Tapi beberapa dari kamu memang akan menjalani hubungan LDR, entah memang itu karena kenal dari aplikasi, kenal dari sosial media, akhirnya pendekatan, pacaran, atau memang tiba-tiba dia ditugaskan keluar negeri atau keluar kota, atau kamu yang seperti itu ya, karena faktor pekerjaan. Ada Wheel of Fortune dan ada Queen of Pentacles ya teman-teman. Atau bisa juga cinta barumu ini ada The Hangman. Ini orang yang mencintai kamu dalam diam, guys. Awalnya dia mencintai kamu dalam diam, dia diam-diam aja, dia menyimpan perasaannya dia, entah kenapa ya, entah kenapa dia menyimpan perasaannya, tidak mau mengungkapkan perasaannya sama kamu. Mungkin saja dia mempelajari situasi dan kondisi kalian, mempelajari situasi kamu, mempelajari situasinya dia, atau mungkin saja dia melihat kamu masih punya pasangan, dia melihat kondisi lah gitu ya, melihat kondisi, jadi dia lebih baik menyimpan perasaannya sama kamu. Atau mungkin dia mempelajari tentang kamu, mencari-cari informasi tentang kamu dari The Hangman ya. Ini ada beberapa kondisi ya teman-teman, kamu tinggal sesuaikan dengan jalan ceritamu nanti ya. Tapi ketika dia yakin bahwa informasi yang dia kumpulkan, ketika dia yakin bahwa kamu masih single, dia sudah single gitu ya, atau dia yakin dengan perasaan dia sama kamu gitu, pokoknya dia sudah yakin, dia akan mengungkapkan cintanya sama kamu. Dan di saat itu dia sadar dia harus berjuang untuk mendapatkan kamu, karena cintanya dia cukup lama ya, dia pendam ya, dari The Hangman ya. Kenapa dia pendam ya, memang ada beberapa situasi dan kondisi yang tadi sudah aku jelaskan ya teman-teman, tinggal diambil yang cocoknya sama kamu. Seperti tadi aku jelaskan, orang ini memang cukup religius ya guys, cukup senang sekali menyendiri dari The Hangman. Tipikal orang yang tidak terlalu suka bersosialisasi, tidak terlalu suka, bukan benar-benar nggak suka. Dia ada beberapa momen tertentu yang dia memilih untuk sendirian aja, terutama ketika dia lagi kecewa, marah, bersedih, lagi capek banget secara fisik gitu ya. Ambivert ya, banyak sekali dari kamu nih, cinta barumu ini punya sifat yang ambivert ya, tidak terlalu tertutup, tidak juga terlalu terbuka, tergantung situasinya dia, tergantung moodnya dia gitu ya. Tapi seorang pejuang ya, dia seorang pejuang ya, dia tidak pernah lelah untuk memperjuangkan sesuatu yang dia inginkan atau seseorang yang dia inginkan dalam hal apapun, karir, pertemanan ya. Kalau misalnya ini hanya ada situasi tertentu saja gitu, misalnya dia merasa bersalah sama seseorang, dia pun akan berjuang untuk meminta maaf dan berubah ya. Oke. Dari Queen of Pentacles ini pekerja keras banget guys ya, orang ini sangat pekerja keras banget. Dia punya kemandirian secara finansial, dia punya karir yang cukup baik, meskipun tidak berlebihan, tapi cukup untuk menopang kemandiriannya dia secara finansial, cukup aman lah, meskipun tidak terlalu berlebihan ya. Dari Wheel of Fortune dan ada The Chariot, aku merasa di sini cinta barumu ini suka sekali traveling ya. Dia seperti tadi aku jelaskan, orang ini tidak terlalu suka keramaian, tidak terlalu suka bersosialisasi gitu, meskipun dia punya beberapa teman gitu ya. Tapi ada situasi dan kondisi tertentu yang dia memutuskan untuk sendiri aja, jalan-jalan, traveling gitu ya, ke alam. Dia suka sekali traveling ya teman-teman, dari Wheel of Fortune dan ada The Chariot di sini ya. Mungkin secara finansial dia punya gitu ya, untuk memenuhi hobinya dia jalan-jalan, traveling kemana aja gitu. Dia lebih suka ke alam. Mungkin dia nanti kalau sudah punya pasangan, dia akan ajak pasangannya traveling gitu, karena memang kurang suka bersosialisasi gitu ya. Meskipun dia punya banyak uang, tapi dia kurang suka memegah-megahkan dirinya ya teman-teman. Meskipun dia suka barang-barang bagus, tapi tidak untuk dia pertontonkan, tidak untuk dia pamerkan, untuk sekedar hobinya aja. Kalau untuk healing ya, menurut dia lebih baik dia ke alam sendiri, atau sama keluarganya dia, atau sama pasangannya dia gitu ya. Apakah dia suka barang-barang bagus, barang-barang yang cukup pricey gitu ya? Suka. Dia punya kemampuan secara finansial, tapi tidak untuk show off gitu teman-teman ya. Kalau aku lihat di sini dari The Chariot, dia punya kemenarikan secara fisik ya. Banyak yang suka dari lawan jenis gitu. Dia pintar sekali memadupadankan fashionnya dia, dari ujung kepala sampai ujung kakinya dia ya teman-teman. Ya suka sekali fashion sih sebenarnya. Secara fisik juga sangat menarik.
sangat mandiri, sangat pekerja keras, orang yang sangat teliti, ya, orang yang sangat teliti, orang yang sangat suka kerapihan. Cinta barumu ini cukup sabar ya, teman-teman. Dari Queen of Pentacles, aku merasa dia cukup sabar dalam segala hal ya. Dalam kisah cintanya dia, karirnya dia, pertemanannya dia cukup sabar, tipikal orang yang sangat sabar. Cukup setia dari Queen of Pentacles. Kalau dia sudah menetapkan dengan siapa dia akan berlabuh ya, cintanya dia, kisah cintanya dia bakalan setia. Meskipun akan ada LDR di antara kalian berdua, tapi ya dia murni karena uang, karena pekerjaan, karena karirnya dia yang tidak bisa dia tinggalkan. Gitu ya, teman-teman. Itu kalau memang dia dalam situasi dan kondisi yang memang dia cukup cinta banget deh sama pasangannya, dia bakalan setia ya. Dari Chariot aku lihat di sini akan banyak perbedaan ya antara kamu sama dia ya. Secara fisik juga udah cukup kelihatan ya, ada perbedaan di antara kamu sama dia secara fisik ya. Terus ada perbedaan agama dan kepercayaan, ada perbedaan sifat, ada perbedaan visi dan misi. Ya namanya perbedaan itu kita aja bisa berbeda sama orang tua kita, apalagi ini pacar ya gitu. Jadi ya akan banyak perbedaan dari The Chariot. Tapi kayaknya perbedaan ini bisa saling melengkapi ya. Kamu bisa melengkapi sisi kurangnya dia, begitupun sebaliknya. Ini tipikal orang yang suka sekali menggonta-ganti warna rambutnya nih teman-teman, karena memang dia suka lain daripada yang lain ya, atau memang ada faktor pekerjaan yang mengharuskan dia berpenampilan cukup berbeda setiap waktu gitu. Pokoknya dia suka menggonta-ganti warna rambutnya ya. Lalu ya secara fashion dia sangat baik, sangat bagus. Dia tahu cara berfashion yang baik, berpenampilan yang baik. Dia tipikal orang yang kalau beraktivitas ya, misalnya ngedate sama kamu, atau dia punya pekerjaan atau punya kegiatan tertentu gitu, dia lebih suka pakai mobil ya guys, lebih suka pakai kendaraan roda 4 gitu. Mungkin nggak kehujanan, nggak kepanasan ya, mungkin seperti itulah ya, intinya seperti itu teman-teman. Oke, saran untuk hubungan kamu dengan cinta barumu ini ya, atau apa yang perlu kamu ketahui di sini adalah you deserve love. Kamu layak untuk dicintai. Setiap orang layak untuk dicintai ya. Tanamkan itu di dalam hati kamu layak untuk dicintai. Kamu keren, kamu pantas lah gitu ya. Kamu cantik, kamu ganteng gitu. Kamu layak lah untuk dicintai ya teman-teman ya. Attraction. Di hadapan dia, menurut cinta barumu ini kamu kelihatan sangat menarik. Kamu pun akan berpikir seperti itu tentang dia ya teman-teman, karena seperti tadi aku jelaskan, orang ini jago dandan. Orang ini pinter banget memadu padankan fashionnya dia, pakaiannya dia. Sesuai dengan momen lagi, sesuai dengan acara-acara tertentu. Jadi dia tidak sembarangan untuk memakai pakaian gitu ya. Tahu waktu lah gitu ya teman-teman. Ada attraction ya, memang suka dandan orang ini. Kamu juga seperti itu kayaknya. Bisa vice versa energinya ya teman-teman. Tinggal disesuaikan saja dengan jalan ceritamu. Dan khususnya dia ke kamu, dia merasa kamu memang sosok yang memang pantas dia cintai dan memang sesuai apa yang dia inginkan secara fisik ya teman-teman ya. Menurut dia kamu sangat sesuai dengan kriterianya dia dalam mencari pasangan. Oke, ada wedding. Di sini oke teman-teman, dari tebaran kartu yang di atas, aku kok merasa cinta barumu ini pernah menikah. Dia single parent, entah kamu entah dia ya. Dan dari kartu sarannya ini atau apa yang perlu kamu ketahui dalam kisah cinta kamu dengan cinta barumu ini ya, kayaknya memang antara kamu atau dia, salah satu dari kalian atau bahkan kalian berdua ini pernah menikah, bahkan sudah punya anak. Tinggal disesuaikan saja. Ada wedding di sini, mungkin juga hubungan kalian berdua nanti akan ke arah yang serius. Ya, mungkin dia tipikal orang yang memang dari Queen of Pentacles, aku lihat di sini ya teman-teman, dia tipikal orang yang sangat berkomitmen. Ya, dia tidak suka yang main-main. Kalau dia mengatakan dia cinta sama kamu, itu dia akan tegas mengatakannya. Jujur apa adanya itu yang akan dia ungkapkan. Kalau dia nggak suka sama kamu juga dia akan mengungkapkan seperti itu. Ya teman-teman. Dan ketika nanti dia datang ke kamu, dia akan jujur juga bahwa dia nggak mau main-main dalam hubungan ini. Ada wedding, tujuannya dia menikah. Ya, karena apa? Secara finansial mungkin dia sudah sangat mapan. Kamu pun mungkin seperti itu. Kemandirian juga seperti itu. Mungkin secara usia juga bukan usia yang sudah muda, masih muda gitu ya. Jadi dia siap untuk menikah. Mungkin akan ada omongan ke arah ke situ ya, ke serius gitu. Omongan ke arah yang serius dari wedding. Ya. Atau memang di antara kalian ada yang sudah pernah menikah atau bahkan kalian berdua.
Di sini ada smudging, ada compassion, dan ada smudging. Teman-teman, di sini sarannya atau apa yang perlu kamu ketahui, dia pernah punya pengalaman yang kurang enak di belakang sana, khususnya dalam hal cinta. Begitupun dengan kamu mungkin ya. Jadi kalau misalnya ada union, pengen ada union di antara kalian, ada persatuan di antara kalian, coba kalau bisa semua noda-noda dari masa lalu, semua kenangan-kenangan dari masa lalu itu coba dihilangkan terlebih dahulu. Persiapkan hati kamu, kosongkan hati kamu dulu sebelum kamu siap untuk menerima cinta yang baru. Mengosongkan hati itu bukan masalah kamu move on dari pasangan kamu yang lama gitu ya, bukan hanya kamu putus atau kamu lost contact sama dia, bukan hanya itu, tapi dari kenangan-kenangan antara kalian berdua, kamu dengan pasangan kamu yang lain, pasangan kamu sebelumnya. Begitupun sebaliknya ya. Jadi bersihkan dulu diri kamu sebelum kamu siap untuk menerima kedatangan cinta barumu ini. Terutama dari noda-noda masa lalu yang membuat kamu kecewa, marah, tidak percaya sama yang namanya cinta sejati. Pokoknya energi-energi negatif itu coba dibersihkan dulu. Mungkin kamu juga punya pengalaman dari keluargamu yang membuat kamu kok jadi hilang feeling ya sama yang namanya cinta, hilang feeling ya sama yang namanya lawan jenis, itu dihilangkan dulu. Entah dari pengalaman pribadi kamu, dari hubungan kamu secara pribadi dengan lawan jenis, atau mungkin kamu pernah punya pengalaman dari teman kamu, dari keluarga kamu, gitu ya teman-teman. Coba dihilangkan dulu itu dulu ya. Semua noda-noda dari masa lalu yang membuat kamu seperti tidak percaya diri, tidak percaya sama yang namanya cinta, itu coba dihilangkan dulu. Di sini ada compassion. Ada rasa sayang yang begitu tulus di antara hubungan kamu dengan orang ini. Ya, ada rasa sayang yang begitu tulus di antara hubungan kamu dengan cinta barumu ini nanti ya. Nggak heran hubungan kalian ini memang akan menuju ke jenjang yang lebih serius. Setidaknya akan ada pembicaraan seperti itu ya teman-teman ya. Ada compassion, ada rasa sayang yang dia berikan ke kamu, begitupun sebaliknya. Oke, pilihan kedua, potensi hubungan kamu dengan cinta barumu ini seperti apa sih? Ya, aku akan jujur sejujur-jujurnya ya teman-teman menjelaskan readingan kamu. Potensi hubungan kamu dengan cinta barumu ini, meskipun kamu niatnya serius, udah cinta banget nih gitu ya sama pasangan kamu, begitupun sebaliknya ada niat serius, nggak mau main-main gitu ya, pengen bahagia bareng gitu, tapi itu kan perencanaan kamu dengan orang ini, dengan pasanganmu. Kalau semesta berkeinginan yang lain, berkehendak yang lain, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang penting kamu berusaha untuk merealisasikan rencana kalian dengan sebaik-baiknya di bawah doa. Sisanya terserah semesta akan seperti apa ya. Seperti itu ya. Jangan terlalu berekspektasi terlebih dahulu ya teman-teman. Potensi hubungan kamu di sini ada Seven of Pentacles. Oke. The Magician. Satu kartu lagi, Universe, potensi hubungan mereka, pilihan kedua. Satu kartu lagi. Dan ada Ace of Cups. Oke, ini cinta banget ya. Kamu cinta banget ke dia, begitupun sebaliknya. Intinya hubungan cinta kalian ini dengan cinta barumu ini memang cinta banget sih gitu. Oke, teman-teman, sejujur-jujurnya ya, potensi hubungan kamu dengan orang ini memang mesti banyak yang harus dibicarakan, harus dipikirkan. Masih banyak usaha yang perlu lakukan dalam hubungan kalian nanti. Pembicaraan ke arah lebih serius itu ada banget. Mungkin lumayan sering dibahas di antara kalian berdua ya. Mungkin lumayan sering untuk saling memanifestasikan hubungan ini. Kamu memanifestasikan hubungan ini, begitupun sebaliknya. Karena apa? Ada rasa cinta. Ada komitmen juga. Ya, di antara kalian berdua. Tapi memang jujur, ini sampai sejauh ini aku lihat dari tebaran kartu kamu dan melalui intuisiku, ini perencanaan untuk menikah ke jenjang yang lebih serius, bahkan pembicaraan kedua belah pihak, keluarga masing-masing atau pembicaraan kalian berdua itu ada. Tapi memang dibutuhkan waktu yang agak lebih panjang untuk menuju ke pernikahan ya teman-teman. Pembicaraan ada, cuman ke pernikahan itu tersendiri ya, ke pernikahan itu sendiri memang perlu banyak yang dipikirkan, perlu banyak yang perlu banyak yang diselesaikan, perlu banyak yang dijalani dulu proses-prosesnya. Tidak semudah itu, tapi setidaknya memang sudah ada pembicaraan ke arah yang lebih serius. Intinya ini hubungan yang memang nggak main-main tujuannya ya. Tapi menuju ke wedding itu sendiri memang butuh banyak proses ya teman-teman. Ada Seven of Pentacles, ada perlu banyak usaha, kesabaran gitu ya. Banyak yang perlu dibicarakan. Mungkin secara uang, mungkin kecocokan keluarga masing-masing, mungkin kecocokan sifat antara kamu dengan orang ini. Banyak perbedaan itu yang harus disatukan. Seperti itu, dicari solusinya.
Pembicaraan ke arah serius ada, bahkan ke pernikahan pembicaranya itu ada. Tapi seperti yang aku jelaskan tadi, kamu berusaha semaksimal kamu bisa, tapi sisanya serahkan kepada semesta. Jangan terlalu berekspektasi dulu ya. Karakteristik tambahannya si dia, cinta barumu. Pilihan kedua, ini please, karakteristik tambahannya. Pilihan kedua, cinta barumu. Oke, aku rapin dulu ya. Oke, teman-teman, di sini ada tanaman. Mungkin dia suka tanaman, atau mungkin kamu juga suka tanaman ya. Dia suka berkebun, dia suka tanaman lah intinya ya. Ada chemistry ya, ada rasa tertarik yang begitu begitu terasa di antara kalian berdua. Ada hubungan tarik menarik di antara kalian berdua ya, kecocokan seperti itu. Ada Aquarius, energi Aquarius, ada energi Virgo, energi zodiak ya. Ada mandiri ya, dia orang yang sangat mandiri. Mungkin kamu juga seperti itu. Ada family man atau woman, dia akan sangat mencintai kamu, mencintai keluargamu, dia mencintai keluarganya juga gitu ya. Family man or woman. Ada musik, dia kerja di bidang musik, dia bisa alat musik, dia suka musik. Ada overthinking, kalau dia tidak mendapatkan yang dia inginkan, dia bakalan banyak punya pikiran negatif sih. Bakalan kalau dia tidak bisa menghubungi kamu, lost contact sama kamu, itu juga bakalan pikirannya tuh kemana-mana gitu. Overthinking banget. Pikirannya terlalu berlebihan. Cenderung orang yang pikirannya tuh tidak pernah beristirahat. Seolah-olah seperti itu ya teman-teman, nggak bisa relax banget gitu ya. Ya mungkin dengan keberadaan kamu di sampingnya dia, kamu bisa sedikit menenangkan dia gitu ya. Oke. Inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya dia. Pilihan kedua. Oke, aku rapin dulu ya. Di sini ada huruf T, G, Q, N, U, Z, J, S, Z, T, C, X, M, N, dan O. Ya teman-teman. Oke, itu dia cinta barunya kamu. Ambil yang cocoknya. Didoakan segala hal yang positifnya teman-teman. Semoga cocok. Bye-bye.